Agama tidak boleh dibawa main-main. Itu kuncinya. Dan juga mengucap sesuatu, apalagi kita adalah seorang kiai, seorang ustaz, seorang public figure, tidak boleh sembarangan ucap. Ini adalah ucapan yang mungkin bisa diucapkan di tengah-tengah orang yang betul-betul ilmunya mapan. Dia punya ilmu. Kalau diucapkan di tengah jamaah dan itu diyakininya, kafir semua jamaah. Dan itu diyakininya, kafir semua jamaah. Dan itu tanggung dosanya. Ini namanya dolun mudillun. Sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Apapun alasannya, hal-hal yang seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit pun. Kita yang beragama Islam meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Jadi kita hidup di dunia, meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia ini ada alam lagi yang bernama alam barzakh. Nah, setelah alam barzakh baru nanti ada alam akhirat. Nah, alam barzakh ini yaitu alam penantian atau juga disebut dengan alam kubur, merupakan alam yang tidak kalah dahsyat dengan alam akhirat. Kenapa? Di alam barzakh itu tergantung amal ibadah. Ketika seseorang banyak melakukan amal ibadah, banyak mencari keridhaan Allah di dunia, dia akan hidup di alam barzakh dengan hidup yang nyaman, dengan hidup yang tentram, dan merasa hidup di alam barzakh itu hanya sebentar. Walaupun itu ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun, dia merasa sebentar. Kenapa? Karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala berkat amal ibadahnya di dunia. Itu alam barzakh. Nah, setelah orang meninggal dunia, kemudian dikuburkan. Nah, di alam kubur itu ada beberapa pertanyaan malaikat. Apa pertanyaannya? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, orang mayat nanti di alam kubur bisa menjawab itu tergantung amal ibadah. Tidak bisa kita hafal sekarang di dunia, untuk persiapan di alam kubur, tidak bisa. Kenapa? Karena itu kembali kepada keyakinan amal ibadah kita masing-masing. Ketika amal ibadah, ketika kita banyak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur itu sangat mudah. Apapun pertanyaannya. Nah, itu tergantung amal ibadah. Nah, ada orang di salah satu video, dan ucapan ini sangat mengerikan bagi saya. Kenapa? Karena ini masalahnya agama, karena masalah keyakinan. Jadi masalah keyakinan, masalah agama tidak boleh kita candai, kita buat hal yang lelucon, tidak boleh. Nah, apa videonya? Ini terkait masalah pertanyaan di alam kubur, di alam barzakh. Kalau menurut saya ini sangat mengerikan ya. Indonesia masih punya ulama yang peduli dengan kita yang jauh seperti ini. Mohon maaf. Hanya dengan acara mendadak seperti begini beliau berkenan hadir. Subhanallah. Beliau beberapa kali menerima tawaran dari Lebanon, menerima tawaran dari Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau aku yang pindah ke Jordan boleh? Ini di video ini ada seorang ustaz, entah itu kata sambutan, entah itu ceramah, entah apa. Yang jelas ini di suatu acara yang mana beliau mengatakan bahwa tidak ada ulama, tidak ada lagi panutan, tidak ada lagi orang tua kita yang seperti orang tua kita ini. Nah,
Dan di dalam ceramah ini juga orang ini sangat menyanjung-nyanjung sosok seorang ini. Siapakah dia? Nah, sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawakili kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. bahkan beliau sanggup menjaga gawang neraka kita. Menjaga gawang neraka kita. Astagfirullahalazim. Menjaga gawang neraka. Ini sepertinya orang ini sangat serius ya. Ini bukan bercanda lagi. Ini sangat serius ini. Coba kita lanjut. Kalau kita mati nanti ditanya oleh bukan lagi Marrobuka, jawab aja Gufron. Nah, yang dimaksud adalah Mama Gufron, Mbah Gufron atau Kiai Gufron. Jadi orang ini mengatakan nanti ketika di alam kubur ada pertanyaan malaikat, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Gufron. Selesai katanya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Siapa Tuhanmu? Jawabannya Gufron. Allahu Akbar. Yakin nggak? Yakin nggak? Paman Nabi Yuka, Gufron. Selesai. Siapa nabimu? Gufron. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Jawab aja katanya Gufron. Paman Nabi Yuka, siapa nabimu? Jawab saja Gufron. Selesai. Selesai Pak? Ya selesai urusan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, semoga kami dan keturunan kami dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini wajar ataukah ini bisa dibawa candaan atau gimana? Menurut saya agama tidak boleh dibawa candaan. Agama tidak boleh dibawa main-main. Itu kuncinya. Dan juga mengucap sesuatu, apalagi kita adalah seorang kiai, seorang ustaz, seorang public figure, tidak boleh sembarangan ucap. Ini adalah ucapan yang mungkin bisa diucapkan di tengah-tengah orang yang betul-betul ilmunya manfaat. Dia punya ilmu. Kalau diucapkan di tengah jamaah dan itu diyakininya, kafir semua jamaah. Dan itu diyakininya, kafir semua jamaah. Dan itu tanggung dosanya sama ustadz ini dan sama Mahufron. Nah, ini namanya dolun mudillun. Sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Auzubillah summa na'udzubillah. Apapun alasannya, hal-hal yang seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Oke lah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman, terutama fitnah Dajjal. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.